Selamat pagi saudara, selamat pagi. Kita kembali dalam kebaktian liturgi alternatif dari Gereja HKBP Sudirman, Jakarta tanggal 1 Agustus 2021. Saudara, kami di sini para pelayan sudah siap untuk masuk dalam ibadah, tetap menjalankan prokes, bahkan tadi sudah di-swab semua. Baiklah, kita akan segera memulai ibadah kita. Hari ini adalah minggu ke-9 setelah Trinitatis dan tema kita pada minggu ini memelihara kesatuan roh. Saudara, mari kita angkat pujian kita. Silakan. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita bersuka cita, kita naikkan yang terbaik hanya untuk Dia. Bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Katakan, bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, jemaat Tuhan, walaupun kita ada di rumah kita masing-masing menyaksikan, tetap bisa kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita bersorak-sorai. Katakan, bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah, hey, bagi Tuhan. Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hey, hey, bagi Tuhan. Dialah perlindunganku. Bersoraklah, hey, bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hey, hey, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Jemaat Tuhan, katakan ya, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Oh, oh,
puji Tuhan. Sekarang baiklah kita habiskan ibadah kita di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian ayat pembimbing kita. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara, sekarang marilah dengarkanlah hukum Taurat yang kedua dan artinya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Apakah maksudnya? Bahwa kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain, atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus, Tuhan.
Saudara, kita berada di hadapan tahta Allah. Mari rendahkan diri. Dan mari mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan atas segala kesalahan, kelalaian, dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Bapa. Dari dasar hati kami memohon, ampuni kami Bapa. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, dengarkanlah janji Allah. Biarpun gunung-gunung dan bukit-bukit goyah, Aku tak akan berhenti mengasihi Engkau. Perjanjian damai-Ku akan kupegang selalu, kata Tuhan yang mengasihi Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara, sekarang marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memeliharakan hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, yang mengikuti ibadah liturgi alternatif HKBP Jalan Jenderal Sudirman ini di rumah, atau yang masih berada di rumah sakit atau di tempat-tempat isolasi, saya akan sampaikan selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita di masa-masa sulit, masa pandemi yang masih berkepanjangan ini, tertulis dalam surat kiriman Rasul Paulus ke jemaat Efesus pasal yang keempat, diawali dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Demikian bunyinya: kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, saudara yang mengikuti ibadah ini pada minggu yang ke-9 setelah Trinitatis. Berbicara tentang kesatuan adalah sebenarnya jati diri dari hidup orang yang telah diperbaharui di dalam Kristus. Memang kenyataannya yang kita tahu, manusia pada umumnya berbeda. Kalau ada yang mengatakan yang kembar identik, tapi sebesar apapun persamaannya, pasti ada perbedaannya. Namun yang sering kita lihat, banyak orang tak mampu melihat perbedaan dan tak mampu menerima perbedaan. Sehingga perbedaan ini seringkali menjadi
pemicu daripada perpecahan, pemisahan yang sering kita sebut juga dengan istilah diskriminasi. Atau sehebat apapun orang membuat kesatuan seperti di tengah-tengah dunia ini, tetapi sangatlah rentan dengan perpecahan, walaupun semboyannya kesatuan itu begitu hebat. Itu makanya orang-orang dulu mengatakan rambut yang sama hitam, hati siapa tahu. Rambut yang sama hitam, hati siapa tahu. Karena memang zaman dulu dianggap rambut itu sama hitam. Namun kalau pada saat ini, hal ini mungkin tidak bisa diberlakukan lagi. Karena sudah ada juga orang yang berambut coklat, yang berambut hijau, yang berambut merah, yang berambut pirang. Namun saudara-saudara, pada dasarnya setiap orang pasti ada yang kita katakan tadi dengan istilah perbedaan. Dan inilah yang dilihat oleh Rasul Paulus di jemaat Efesus ketika orang-orang Kristen yang berkumpul dalam berbeda latar belakang, yaitu latar belakang dari keyahudian dan latar belakang dari non-Yahudi, seperti orang Gerika ataupun orang Yunani. Dan tentunya orang-orang yang Yahudi ini yang masih terikat dengan hukum Tauratnya, dengan fanatisme Yahudinya, yang menganggap hanya bangsanya yang layak menerima anugerah berkat keselamatan daripada Tuhan, menganggap tak akan mungkin bersatu dengan orang-orang di luar daripada Yahudi. Itu yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus. Ketika orang telah dipersekutukan, dipersatukan di dalam Kristus, maka sebenarnya perbedaan-perbedaan, sekat-sekat yang memisahkan telah diruntuhkan. Karena Yesus melalui panggilannya untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi orang percaya, tidak memanggil setiap orang dengan latar belakang, dengan warna ataupun dengan status kehidupannya. Tetapi memanggil setiap orang, baik orang kulit hitam, kulit putih, beda budaya, atau juga beda status sosial, semuanya terpanggil. Maka yang menyatukan orang-orang percaya, yang membuat orang-orang percaya menjadi satu adalah panggilan daripada Kristus. Jadi orang-orang yang telah terpanggil di dalam persekutuan, di dalam kesatuan, sejatinya adalah orang yang telah menyatu tanpa membawa lagi latar belakang kehidupannya, tanpa membedakan lagi dirinya dengan orang lain, tetapi menganggap semua orang adalah saudara, sahabat, dan juga satu tubuh di dalam Kristus. Atau yang seperti dikatakan oleh Paulus, orang yang dipanggil adalah orang yang telah satu di dalam Tuhan, satu iman, satu kasih, satu pengharapan, dan juga dikatakan juga satu baptisan. Ini yang mau diingatkan oleh Paulus, bahwa kalau setiap orang yang telah menyatakan dirinya orang yang terpanggil, jangan lagi pernah membeda-bedakan dirinya dengan orang lain yang juga adalah yang percaya kepada Kristus, biar berbeda gerejanya, berbeda denominasinya, berbeda alirannya, tetapi harus satu di dalam Tuhan. Dan malah dikatakan satu dalam baptisan.
Artinya tak ada gereja yang boleh mengklaim baptisan anak-anak itu tidak sah. Itu tidak benar. Baptisan inilah yang benar. Gereja HKBP menerima semua baptisan. Mau yang dibaptis di sungai, mau yang dibaptis di kolam, mau yang dibaptis di mana-mana. Karena meyakini doktrin dari baptisan itu, dibaptis di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan seharusnya seperti itulah. Baik juga di dalam hal ibadah, hal kebaktian, hal berdoa. Ketika dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-7, itu bukan mau membuka kesempatan untuk perbedaan. Tetapi ketika Tuhan memberikan karunia-karunia, memberikan talenta-talenta, maka talenta-talenta inilah yang mungkin boleh membuat suatu variasi di dalam hidup keagamaannya, hidup ibadahnya. Itu makanya ada ibadah itu beda dalam nyanyiannya, cara berdoanya, dan juga dengan aturan-aturan ibadahnya. Tetapi yang jelas semua ibadah itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka tak ada satupun yang mengatakan inilah ibadah yang benar, itu ibadah yang tidak benar. Ini doa yang benar dan itu doa yang tidak benar. Itu adalah memisahkan dirinya dengan sesamanya yang percaya kepada Yesus. Kecuali Yesusnya sudah beda. Kecuali Yesusnya sudah dia ganti. Kalau toh masih Yesus Anak Allah yang kita percayai, itu masih Yesus yang kita sembah, maka kita yang dipanggil oleh Yesus, itulah yang membuat kita menjadi satu. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan kita Yesus, bahwa kesaksian atau kesatuan memang tidak sama dengan keseragaman. Kesatuan tidak sama dengan keseragaman. Maka ketika nats kita pada siang hari ini memanggil kita untuk memasuki sebuah kesatuan, itu bukan berarti bahwa ada panggilan supaya kita bersama-sama di dalam gereja dengan merek yang sama. Ketika ada niat luhur daripada orang Kristen tentang keesaan gereja itu bukan berarti kita semua bernaung di dalam satu gereja dengan merek yang sama, nama yang sama, pimpinan yang sama. Tetapi kita disatukan, esa di dalam iman, esa di dalam Tuhan, dan esa di dalam keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Itu makanya jangan sampai kita memisahkan diri ketika orang memulai atau memperuncing perbedaan-perbedaan. Sebenarnya dia telah menodai daripada tubuh Kristus. Karena kita ini satu di dalam tubuh Kristus. Orang-orang percaya adalah satu membangun tubuh Kristus. Sada duhita di bagasat Tuhani. Itu makanya ada nyanyian-nyanyian sekolah minggu, tak ku tahu kau dari gereja mana. Dan perlu botoku siap gereja dia ho, denominasi dia ho. Aliran mana engkau? Yang penting adalah kita satu, sama-sama adalah anak-anak yang dipanggil oleh Yesus Kristus. Lalu bagaimana orang-orang yang terpanggil itu untuk memelihara kesatuan ini? Ini yang mau disampaikan kepada kita pada minggu hari ini.
Kalau kita tadi berbicara tentang kesatuan supaya orang percaya menjadi satu, satu dalam iman, satu dalam Tuhan, satu dalam pengharapan. Membangun sebuah kesatuan kadang mudah. Tetapi memelihara kesatuan itu yang paling sulit. Makanya ketika ada dibentuk satu kesatuan, kesatuan profesi, kesatuan orang-orang yang satu aliran dan budaya, sebentar lagi mungkin sudah pecah. Sama halnya dengan gereja. Ada orang yang bangga mengatakan bahwa sekarang di Indonesia ini banyak gereja. Terdaftar di Departemen Agama maupun di PGI. Lalu apakah ini indikatornya? Apakah ini tolak ukurnya bahwa gereja telah berkembang di Indonesia? Jangan-jangan karena berantem. Jangan-jangan karena ada konflik. Jangan-jangan karena ada perpecahan. Dan itu sangat rentan dan sangat begitu menggejala di negeri kita ini. Banyaknya gereja-gereja dengan denominasi yang berbeda di negeri kita ini bukan karena datang atau dibangun dari doktrin yang baru, tetapi biasanya karena adanya perpecahan-perpecahan dari satu-satu gereja membentuk gereja yang baru. Lalu bagaimana kita memelihara kesatuan ini? Itu makanya tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, memelihara kesatuan itu adalah dengan perilaku orang yang terpanggil. Memelihara kesatuan itu adalah dengan perilaku orang yang terpanggil, perilaku orang yang telah terpilih, perilaku orang yang telah diperbaharui di dalam Kristus. Ada beberapa hal yang dikatakan oleh Paulus tadi di dalam nats kita ini. Orang yang terpanggil itu kalau membangun persekutuan untuk bisa menyatu dengan sesamanya, dia harus rendah hati. Kenapa rendah hati? Kalau dalam bahasa aslinya rendah hati yang dimaksudkan oleh Paulus adalah dia mau menerima kelebihan-kelebihan orang lain, menerima kemampuan orang lain. Dan itu bedanya dengan kepongahan dan kesombongan. Kesombongan adalah ketika dia maunya hanya melecehkan apa yang dimiliki orang lain. Bagaimana kita bisa menyatu dengan orang lain kalau kita melecehkan dia, merendahkan dia? Tetapi ketika dengan kerendah hatian, maka kita akan bisa diterima orang lain karena orang lain kita hargai, kita hormati, dan kita jadikan menjadi sahabat. Lalu yang kedua dikatakan tadi dengan lemah lembut. Ini sering saya bahkan ketika di dalam ibadah pernikahan. Karena ada dikatakan sana kepada seorang istri, hendaklah kamu lemah lembut. Kelemah lembutan bisa meredam amarah. Kelemah lembutan bisa membuat nyaman suasana walaupun ada kekeruhan-kekeruhan. Karena kelemah lembutan akan mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan perasaan. Itu bedanya dengan orang yang pemarah, orang yang kasar. Mendengar kata-katanya pun kita akan tersinggung. Bagaimana dia bisa menyatu dengan orang lain? Bagaimana dia bisa membuat persekutuan, persahabatan, membangun hubungan dengan orang lain kalau mendengar kata-katanya saja pun kita sudah tersinggung. Itu makanya dikatakan bahwa memelihara kesatuan itu harus dengan kelemah lembutan, sehingga orang pun jadi ada kerinduannya bertemu dengan kita, bersahabat dengan kita, bersaudara dengan kita, karena dia merasakan ada sentuhan-sentuhan
Tuhan yang menyejukkan, yang menyenangkan. Karena kelemah lembutan dari kata-kata yang tercetus, kata-kata yang dikeluarkan. Dan yang ketiga dikatakan tadi, hendaklah engkamu sabar. Kesabaran yang dimaksudkan Paulus adalah mampu menerima seandainya ada hinaan, seandainya ada ejekan. Kita sering menodai identitas kita sebagai orang Kristen di Indonesia ini. Kekerasan kita lawan dengan kekerasan. Kekasaran kita lawan dengan kekasaran. Padahal dikatakan Paulus, supaya kamu bisa menyatu dengan orang lain yang mungkin membenci kamu, hadapi dengan kesabaran. Tak usah membalas apa yang menjadi tindakan-tindakan amarah, tindakan-tindakan yang penuh dengan hinaan. Dan itu nanti akan menjadikan apa tindakan yang dia niatkan menjadi diredam. Saudara-saudara, di dalam nama Yesus, inilah yang mau dimintakan oleh nats kita pada siang hari ini. Bagaimana Paulus menginginkan orang-orang percaya itu menjadi satu. Dan bukan gereja-gereja denominasi-denominasi yang membawa orang percaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan gereja HKBP, bukan gereja Anglikan, bukan gereja Katolik. Tetapi iman setiap orang itulah yang membawa dia ke dalam keselamatan. Apalagi kalau dia menyatukan diri dengan orang lain. John Wesley, yaitu pendiri gereja Metodis, dia pernah merasa kebingungan ketika melihat aliran-aliran gereja yang begitu menjamur, yang begitu banyak. Lalu di dalam kebingungannya dia katanya pernah bermimpi. Dalam mimpinya dia dibawa ke pintu neraka. Di sana ada malaikat yang menjaga. Lalu John Wesley bertanya kepada malaikat ini, adakah di sini orang Katolik? Malaikat menjawab, banyak. Adakah di sini gereja Lutheran? Malaikat ini menjawab, banyak. Adakah di sini orang Calvinis? Dia juga menjawab, banyak. Ada di sini orang Baptis? Oh, dia juga. Malaikat itu menjawab, banyak. Lalu dia ingat gerejanya, warganya, dia tanya, apakah juga ada di sini orang Metodis? Jawab malaikat itu, banyak. Lalu kemudian dia dibawa ke pintu yang lain, yang tertulis dalam pintu adalah pintu surga. Lalu dia bertanya kepada malaikat itu, adakah di sini orang Katolik? Tidak ada. John Wesley terkejut. Lalu dia tanya lagi, apakah di sini ada Protestan? Tidak ada. Dia tanya lagi, apakah di sini ada gereja Anglikan? Tidak ada. Dia tanya juga gerejanya, apakah ada di sini orang Metodis? Tidak ada. Lalu dia bertanya, kalau begitu siapa yang ada di dalam surga ini? Yang ada di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan kita Yesus, itulah yang membawa kita ke dalam kesatuan, ke dalam kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan. Adalah iman kita yang mempersatukan kita dengan orang lain. Ketika kita benar-benar memiliki iman kepada Yesus, itulah sebuah kekuatan untuk membawa kita di dalam mendapatkan kemuliaan yang daripada Tuhan. Dan barangkali itu juga yang harus menjadi andalan kita di tengah-tengah suasana yang menyesakkan ini. Di masa pandemi yang begitu panjang ini, yang membuat banyak penderitaan. Maka dibutuhkan kesatuan orang-orang percaya untuk boleh
saling bahu-membahu, saling pikul memikul di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Inilah panggilan yang dikatakan oleh Paulus tadi. Panggilan orang percaya adalah menyatu, satu di dalam suka, satu di dalam duka. Itu yang akan menunjukkan identitas kita, bahwa kita ini telah memelihara kesatuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Karena dengan demikian maka orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, orang-orang yang mungkin yang sedang terpapar, orang-orang yang sedang korban ataupun terdampak oleh pandemi ini, mendapatkan kekuatan dari kita yang bersaudara, baik melalui sentuhan-sentuhan, sapaan, doa. Apalagi kalau kita lakukan dengan tindakan-tindakan nyata, itulah yang menandakan kita satu di dalam Tuhan, karena kita bisa satu di dalam penderitaan, sehingga akan boleh melewati penderitaan ini dengan damai, dengan tenang, dengan menguatnya kembali pengharapannya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu pada siang hari ini di tengah-tengah ibadah kami yang kami lakukan secara online, dan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini yang berada di rumah, berada di tempat isolasi, baik di rumah sakit maupun di Wisma Atlet atau di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah. Biarlah Tuhan mereka tetap di dalam pengharapan dan di dalam iman, dan juga meyakinkan dirinya dengan segala keadaan yang mereka hadapi. Dibutuhkan kesatuan hati, menyatu dengan saudara-saudara untuk boleh saling menguatkan, saling menopang, sehingga semuanya akan boleh terlewati, dan pada akhirnya akan dihantarkan pada kebahagiaan sukacita yang Tuhan sediakan. Kami tahu Tuhan, ketika penderitaan melalui pandemi ini terjadi, Tuhan mengizinkannya, dan tentunya Tuhan juga hadir di tengah-tengah pandemi yang begitu tragis ini. Tuhan juga mengharapkan agar orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan dan berlindung kepada Tuhan, dan percaya bahwa kami punya satu Tuhan. Tak ada Allah yang bisa menjadi perlindungan kami. Itu yang telah kami tetapkan di dalam pengakuan kami. Kami hanya percaya kepada satu Tuhan. Karena Tuhan yang satu itulah yang telah menyatukan kami di tengah-tengah dunia ini melalui gereja-gereja-Mu. Tetapi walaupun beragam gereja-Mu di dunia ini, kami satu di dalam iman, satu Tuhan, satu pengharapan, satu baptisan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami tetap berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang terpapar COVID-19 ini dimanapun mereka berada, tanpa kami sebutkan namanya satu persatu. Hadirlah di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Berikan mereka semangat melalui Roh Kudus-Mu, agar mereka tetap kuat dan tetap berharap kepada Tuhan, sehingga mereka akan boleh melewati kondisi yang begitu menyesakkan ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan.
karena kami yakin setiap kami boleh melewati penderitaan dan kesulitan dan tantangan, kami telah dinantikan oleh kebahagiaan dan sukacita yang telah Tuhan sediakan. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negeri kami ini, terkhusus buat pemerintah kami yang telah berlelah-lelah, yang telah berjuang dengan segenap kekuatan, segenap akal budinya. Kiranya Tuhan tetap memelihara, menjagai, dan juga memberikan hikmat yang daripada Tuhan, agar kami boleh Tuhan menghadapi kesulitan ini bersama-sama, meluputkan negeri kami ini dari kesulitan pandemi ini. Tak lupa kami berdoa untuk para tenaga medis juga yang telah berjuang bahkan mempertaruhkan nyawa, karena mereka berhadapan langsung dengan orang-orang yang telah terpapar COVID-19 ini. Kami serahkan juga kehidupan mereka ke dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga mereka. Dan juga untuk semua yang terlibat di tengah-tengah program negeri kami ini untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Pihak keamanan dan para gugus tugas, Tuhan juga yang menguatkan mereka. Tuhan, biarlah kami senantiasa hanya memanggil nama-Mu. Dan biarlah Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami, agar kami merasakan bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang satu-satunya yang tak ada tandingan, Tuhan yang tak pernah berhenti mengasihi orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Allah, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang memberitakan firman hari ini. Saudara, sekarang saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan atau kolekte. Saudara dapat lakukan transfer untuk kuria dan pembangunan gereja kita dengan menggunakan QR Code yang ada di layar kaca atau HP saudara. Silakan saudara. Sementara itu ada satu warta duka bagi kita. Pada hari Rabu 21 Juli minggu lalu telah meninggal dunia Bapak Situa Franz Lumban Tobing, Opo Alberto Doli. Beliau suami dari Inang Kori Margareta Boru Tagalung almarhum, tutup usia pada usia 88 tahun. Amang Lumban Tobing telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 21 Juli di Sentul City, Bogor. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Baiklah saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita setelah lagutan nanti, saya mau mengingatkan, mari saudara, mari kita tetap ketat disiplin dengan prokes kita, jangan berkerumun, jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Tapi jangan jadi panik dan hilang pikiran, sampai-sampai mengucilkan, apalagi menghukum kawan yang terpapar, saudara. Melainkan mari kita tetap tenang dan selalu siap menolong orang di sekitar kita. Mari kita mengangkat lagu terakhir kita dan setelah itu kita akan tutup ibadah kita. Jemaat Tuhan, mari kita angkat pujian ini sebelum mengakhiri ibadah kita. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan, tetap memandang hanya pada Tuhan. Mangidong
saudara, marilah kita berdoa dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah saudara kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua, sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Kebaktian liturgi alternatif masih secara online dari rumah masing-masing, tapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita. Selamat hari Minggu.